Hai, assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan membahas terkait bagaimana menggunakan teknik format numbering menggunakan slide ini atau Microsoft Word. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja ke videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Zahwa Belajar. Thank you. Baik, langsung saja ke videonya. Berikut ini saya tampilkan adalah halaman yang sudah saya lakukan. Jadi pertama-tama teman-teman, kita akan membuat hal semacam ini, yaitu bagaimana membuat format level numbering ya, atau nomor bertingkat seperti ini, 1.1, kemudian 1.2, 1.3, 1.4 dan 1.4.1 dan seterusnya. Ini terakhir nanti mudah-mudahan bisa sampai pembahasan menggunakan table of content seperti ini. Jadi ada dua cara ya, minimal ada dua cara, nanti kita akan jelaskan. Baik, pertama-tama silahkan teman-teman buat sistematika seperti ini, yaitu dari halaman cover, kemudian kata pengantar, lalu halaman pengesahan, halaman bimbingan, halaman persembahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 dan seterusnya, ada latar belakang semua di sini, bab 2 juga. Oke, kemudian kajian teori. Kebetulan ini saya menggunakan format sistematika penulisan untuk IT ya. Sini ada metode penelitian, algoritma, rancangan sistemnya, flowchart, user interface-nya, kemudian bab 4-nya ada hasil, pengujian metode, analisis metode, kemudian state of the art-nya, bab 5 penutup, kesimpulan dan saran. Oke, baik, sedikit saya jelaskan bagi teman-teman, yaitu adalah pertama, bab 1 ini tentu akan menjadi induk bagi latar belakang ini. Artinya nanti di sini kita akan masukkan 1.1. Lalu ini 1.2, 1.3, 1.4. Oke, di 1.4 ini punya child, yaitu tujuan umum. Artinya ini harus menjadi 1.4.1. Nah, lalu ini 1.4.2 dan begitu seterusnya. Nah, caranya teman-teman, jika teman-teman di sini melakukan seperti ini, oke, langsung begitu 1.1. lalu di spasi, maka secara otomatis dia tidak kena efek number di sini. Oke, harusnya kita ketika dia kena number di sini, dia otomatis. Nah, cara memancingnya teman-teman, silahkan masukkan 1 titik spasi. Ini secara otomatis oleh bawaan Microsoft Word akan langsung diberikan efek numbering. Nah, jika sudah, bisa teman-teman hapus ke depan lagi begini, lalu masukkan 1.1, lalu spasi, maka secara otomatis akan diberikan efek di sini. Artinya ini sudah kena efek numbering ya, atau format penomoran bertingkat. Nah, agar ini juga kena, ada dua cara. Yang di bawah ini maksud saya ada dua cara. Pertama, jika teman-teman menggunakan format pointer di sini, maka letakkan kursor di sini, lalu klik pointernya di sini, lalu pilih begini. Secara otomatis dia akan mengikuti penomoran yang di atas. Cara kedua, teman-teman bisa letakkan kursor di sini, lalu tekan CTR, lalu letakkan kursor di sini, tekan Ctrl, lalu backspace seperti ini, lalu di Enter, maka secara otomatis. Atau cara kedua pakai format pointer yang ini saja. Nah, teman-teman di sini adalah tujuan umum, lalu tujuan khusus. Artinya ini menjadi anak dong bagi yang di atas, yaitu tujuan penelitian. Maka ini harus menjadi 1.4.1. Nah, jika ingin menggunakan pancingan seperti ini, boleh, silakan. Lalu 1.4.1, lalu di enter, lalu kemudian kursor letakkan di sini, lepaskan saja. Lalu di format painternya teman-teman masukkan lagi di sini. Nah, lalu atur
Cara mengaturnya biar rata kiri rata kanannya rata, silahkan teman-teman tarik left indent di sini, yang dua-duanya ya. Jadi ada dua. Jika garis ini yang di atas belum aktif, silahkan masuk ke view teman-teman, lalu aktifkan rules di sini. Oke, rulesnya di sini. Baru kemudian teman-teman silahkan atur jaraknya. Jika memang dirasa terlalu jauh, silahkan diatur kembali. Oke, saya rasa ini lebih dekat seperti ini barangkali. Nah, jika ingin kena efek 2-nya silahkan di blok seperti ini, lalu letakkan di sini, tarik lurus dengan yang di atas. Oke. Nah, yang di atas karena dia harus mengikuti 1.4 ini, silahkan letakkan saja kursornya di sini, gunakan format pointer, lalu klik di sini. Oke, ini sudah kena efeknya. Ini cara menggunakan format numbering level ya. Jika kemudian teman-teman ingin menulis, silahkan menulis saja seperti ini, latar belakang. Misalnya latar belakang penelitian. Kita teknik informatika adalah suatu jurusan yang sulit, misalnya ya, misalnya, dan sepanjang banyak sekali latar belakang, silahkan dilanjutkan saja. Nah, ini menggunakan format numberingnya. Tetapi permasalahannya sekarang, kawan-kawan, ketika kita sudah berhasil membuat seperti ini, gimana kalau kemudian kita akan membuat daftar isinya? Daftar isi kita ingin menggunakan stylist di sini, yaitu heading 1, heading 2 dan seterusnya. Teman-teman perhatikan sekali lagi bahwa halaman cover ini akan menjadi heading 1, kata pengantar juga heading 1, kemudian sampai bab 1 ini akan menjadi heading 1. Kita coba saja, kita masukkan heading 1 seperti ini. Nah teman-teman, kita sudah berhasil memberikan style seperti ini. Jangan kaget dulu apabila terjadi perubahan seperti ini. Dan teman-teman, silahkan jangan lakukan pergantian warna di sini. Misalnya teman-teman menggunakan ini, memang akan terjadi perubahan di sini. Akan tetapi, akan berapa banyak kali kita akan mengganti menggunakan ini apabila nanti kena, misalnya bab 2 ini kena lagi heading 1, dia akan seperti ini. Nah, kita tidak akan menggunakan cara mengganti warna di sini atau mengganti font atau bahkan ukurannya. Kita akan menggunakan yang ini ya. Kita masuk ke heading 1, kita modify. Kita ganti ini menjadi automatic. Lalu kemudian kita pilih Times New Roman ya. Oke, di Times New Roman ini, kita boldkan saja. Oke, 16 ini terlalu besar, mungkin kita kasih 14 saja untuk heading 1. Baru kemudian kita oke kan. Jika sudah seperti ini teman-teman, nah ini apabila terlalu jauh jaraknya, lagi kita modify, kita lakukan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, nah bab 1 sudah kena style. Sekarang ini juga kita akan masukkan. Oke. Artinya ini akan menjadi child bagi bab 1 toh. Berarti latar belakang ini kita akan jadikan ke heading 2. Nah, loh nomornya mana Pak? Kok pada hilang? Jangan khawatir. Silahkan teman-teman modify di sini. Oke, ganti nomornya di sini. Ganti warnanya dulu. Baru ini 12. Kemudian kasih bold seperti ini. Dia tepat di margin atau batas tepinya ya. Lalu mau gantinya juga Times New Roman. Lalu dia di numberingnya. Kemana numbernya? Kita akan masuk ke format. Masuk ke numbering. Pilih yang 1.1. Apabila teman-teman tidak menemukan pola 1.1 ini, silahkan masuk ke define new number di sini. Lalu silahkan teman-teman masuk ganti di sini. Misalnya 1
seperti ini, maka dia lihat format hasilnya akan menjadi seperti ini, 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Oke, baik, kita akan menggunakan yang ini. Oke, 1 titik. Oke, ini kita ganti ulang menjadi new formatting. Tentunya ini harus 1.1. Oke. Nah, kenapa dia 1.1? Karena kita belum memberikan format urut seperti ini. Oke, yang ini tentu kita harus hapus. Oke. Jika sudah, pilih satu ini. Atau oke. Nah, ini masih ke tengah. Biar dia ketemu di sini, di batas tepinya, silahkan teman-teman pilih yang bagian ini ya. Oke, jika sudah, oke. Nah, ini sudah kena, sudah masuk ke daftar isi. Lalu kemudian lihat penomoran di sini terjadi perubahan lagi. Apabila seperti ini, teman-teman juga sekali lagi jangan khawatir, silahkan masuk ke heading 3. Lalu di heading 3 ini dimodifikasi lagi. Lalu kemudian kasih warna hitam, jangan diboldkan seperti yang ini. Ini karena child daripada 1.4. Silakan teman-teman melakukan dia agak ke tengah sedikit seperti ini ya. Lalu berikan time New Roman kembali. Oke, lalu format numberingnya berarti 1.4.1. Nah, sekali lagi teman-teman, jika teman-teman tidak menemukan pola 1.4.1, silahkan gunakan define new number di sini ya. Oke, karena saya sudah punya polanya di sini, saya langsung oke. Lalu saya oke kan. Nah, ini jauh banget nih jauhnya, gimana ngaturnya? Jangan khawatir teman-teman, silahkan tarik ke sini nih, gunakan left indent ya, tarik dan lurus. Nah, apabila dia jaraknya seperti ini terlalu jauh, ada kemungkinan bahwa left indentnya terlalu mepet. Tarik yang di bawah ini, tapi jangan gunakan yang left indent ya, tarik yang hanging indent ini. Oke, tarik ke sini, samping kanan, atur jaraknya dan demikian. Lalu selanjutnya ini juga kita akan berikan heading 2. Oke, heading 2 akan mengikuti. Nah, begitu juga dengan bab 2. Bab 2 menjadi heading 1. Oke, lalu yang ini menjadi heading 2. Nah, kok 1.6 Pak? Kenapa tidak 2.1? Harusnya 2 titik. Nah, tinggal teman-teman hapus 2.1, nggak jadi masalah. Ingat, ini harus tetap kena, udah numberingnya udah kena nih, udah aktif gitu. Lalu 2.2. Nah, sedangkan observasi, wawancara, dan persebaran kuesioner ini menjadi anak daripada metode pengumpulan data. Kita akan masukkan ke heading 3. Loh, kok 1.4 lagi? Teman-teman jangan khawatir lagi, silahkan masukkan 2.1. Oke. Jika sudah demikian, teman-teman silahkan pilih format painter, lalu klik di sini format painter lagi, panel di sini. Oke, jika sudah kawan-kawan lakukan hal seperti ini, tinggal diatur ya. Jika memang ada yang kurang rapi dan kurang ke tengah, kurang ke pinggir, silahkan belok, lalu tarik left indentnya biar lurus sejajar dengan yang di atas, tarik yang di sini. Oke, ini terlalu mepet, terlalu jauh, kita pindahkan lagi. Oke, bab 3 juga letakkan menjadi bab heading 1. Oke, lalu algoritma perancangan sistem ini menjadi heading 2. Oke, masih 1.4. Jangan khawatir, berarti ini adalah 3.1. Ini artinya bab 3 nomor urut 1 gitu ya. Oke, gunakan painter lagi. Gunakan format painter ini. Painter. Oke, lalu kemudian teman-teman atur dengan left indent. Jaraknya mungkin terlalu dekat, terlalu mepet, silahkan tarik lagi ke sini jika memang dirasa terlalu jauh. Oke, kemudian untuk bab 4 hasil itu gunakan heading 1. Nah, pengujian metode analisis metode ini menjadi heading 2. Ganti lagi penomorannya, yaitu menggunakan 5.1 ya.
4.1 dan gunakan format painting biar tidak repot. Terus yang ini ini juga heading 2 ya. Oke, heading 2 berarti 4.3. Nah, atur lagi teman-teman. Jika sudah seperti ini, oke. Lalu bab 5 gunakan heading 1. Lalu ini heading 2. Ganti lagi 5.1. Lalu gunakan format painting biar cepat. Gunakan dan tarik. Oke, semuanya sudah selesai. Nah, kelebihannya kalau teman-teman menggunakan format numbering multi level yang ini, kelebihannya adalah ketika teman-teman menggunakan stylus di sini, heading stylus 1 sampai stylus 6 akan mempermudah teman-teman ketika kemudian diminta untuk membuat daftar isinya di sini. Oke, membuat daftar isi. Ini akan sangat membantu sekali. Nah, ini tips buat teman-teman yang lagi sedang menyusun tesis atau menyusun disertasi atau bahkan disertasi dan buku atau skripsi mungkin. Silahkan teman-teman tulis format sistematika penulisan yang ada dari pedoman kampus masing-masing. Itu akan sangat membantu kalian. Tulis seperti ini dulu, lalu buat penomorannya terlebih dahulu. Sehingga akan mempermudah teman-teman ketika membuat daftar isi. Nah, sekarang kita akan coba membuat daftar isi, halaman isi, daftar isinya ya. Karena ini semuanya sudah terkena stylus. Teman-teman silakan anggap saja halaman cover ini di halaman pertama seperti ini ya. Lalu selanjutnya halaman kata pengantar ini satu halaman gitu. Kemudian halaman pengesahan satu halaman bimbingan satu halaman. Ini saya menggunakan Ctrl Enter ya, makanya dia langsung. Lalu kemudian ini, nah di daftar isi ini dia harus menggunakan table of content. Nah, ini enaknya kita ketika menggunakan heading 1, heading 2 dan seterusnya. Tinggal teman masuk ke menu references, lalu pilih table of content. Pilih salah satu saja. Oke, saya pilih yang paling atas dan lihat apa yang terjadi. Kita sudah dibuatkan daftar isi secara otomatis. Ini tinggal teman-teman hapus seperti ini. Loh Pak, saya pengennya itu ini dipertebal aja. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya teman-teman. Silahkan lakukan modifikasi, ada nggak? Kalau misalkan ada, kita gunakan saja. Oke, berarti udah ini kita gunakan Ctrl B saja untuk tebal. Oke. Nah, jika sudah teman-teman, enaknya pakai ini itu misalnya daftar gambar satu halaman nih, otomatis ini kan akan berbeda halamannya. Nah, ini juga akan berbeda halamannya. Tentu juga ini bab 2-nya. Bab 2 juga akan berbeda. Kemudian bab 3 juga, bab 4 juga, dan bab 5. Nah, teman-teman, ini kita sudah punya 14 halaman di sini, di mana 14 halaman ini tentu akan berbeda. Tapi kita cek di daftar isinya, nomornya belum dilakukan perubahan. Tuh, perubahannya belum. Nah, bayangkan teman-teman, jika sekarang teman-teman punya 100 atau bahkan 300, 400, 500 halaman skripsi, betapa lelahnya kita apabila kita harus scroll. Ada dua cara untuk mempercepat. Pertama, teman-teman tekan dan tahan kontrol lalu klik di bagian mana yang ingin teman-teman kunjungi. Misalnya penelitian terkait, klik aja, langsung akan dibawa ke sini. Nah, jika sudah seperti ini, apakah scroll lagi naik? Enggak. Silahkan teman-teman masuk ke menu view di sini. Silahkan aktifkan navigation pane. Di navigation pane inilah teman-teman bermain. Saya ingin naik ke paling atas, klik aja yang ini. Saya ingin naik ke metode, klik di sini. Saya ingin naik ke pendahuluan,
Lalu saya ingin naik ke halaman pemesanan, benar nggak? Salah. Seperti itu. Jadi ini akan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman. Sekali lagi tips yang tadi itu sangat bermanfaat. Silahkan kalian tulis semua dulu format penulisan yang ada dari pedoman kampus masing-masing untuk membantu ketika kemudian membuat daftar isi seperti ini. Ini sangat membantu sekali teman-teman, sangat penting. Oke baik, mudah-mudahan semua teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan jika terlalu panjang atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.